Selamat malam Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail di acara Ngobrol Persib Persib Bandung. Bandung. Kali ini saya ditemani oleh wartawan senior yang juga bobotoh Persib, Kang Dav. Selamat sore Kang Dav. Sore atau malam, tadi malam, mana sore. Selamat malam Kang Dav. Ya, malam-malam kita ngobrol Persib sekarang, Pek ya. Kurang Ya, ramekan siap. Persib, ya ramekan. Kang, Persib udah 9 bulan lebih nggak berkompetisi, mereka sempat latihan, terus libur, latihan, libur lagi, sekarang lagi latihan mandiri lagi nih Kang. Udah masuk pekan keempat. Menurut Kang Dap sendiri gimana sih dengan latihan mandiri ini untuk persiapan Persib di Liga 1 yang katanya akan mulai bulan Februari ini Kang? Kalau menurut saya latihan mandiri ya sebagai alternatif terbaik lah untuk saat sekarang peak di masa pandemi ini. Paling tidak ya fisik pemain jadi terjaga lah gitu ya. Terjaga gitu, nggak terlalu berurut-urut kan. Polisi wae anu bureuteuh geuning cenah olahraga, banyak pemain bola jadi bureuteuh. Ya. Artinya mereka harus terus bergerak, terus mengasah kemampuan teknik dan ini positif dan sehat untuk sebuah klub yang ada di kompetisi yang lagi melempem gitu. Nggak tahu masa depannya gitu. Kang, latihan mandiri kalau kata Kang Dav efektif nggak sih, atau misalnya pemain serius gitu ngejalaninya gitu, atau jangan-jangan mau orang gitu udah karena tidak terpantau langsung gitu? Saya curiganya pemain asal nggak terlalu maksimal seperti besok akan menghadapi pertandingan resmi gitu, Pik. Karena ini juga kondisinya kayak gini, pemain ya datang ke lapangan, terus berkumpul dengan teman-teman juga udah suatu mereka mau berkumpul, mau berlatih sendiri walaupun dengan mungkin setengah hati, itu harus diapresiasi secara positif sama pelatih, sama klub dan juga sama bobotoh. Tinggal memang kalau misalnya kelihatannya udah ogah-ogahan terus setengah hati, ini jangan dibiarkan ini. Tugasnya pelatih si Robert pagi ya. harus dipush. Dan dia tugasnya itu. Dan manajemen juga harus punya kekuatan untuk itu. Mereka kan ada kontrak yang sah untuk memecut pemain untuk benar-benar memberikan kontribusi yang terbaik ke klub gitu. Dan itu wajib. Jangan ada alasan ketika kalau misalnya nanti Februari kompetisi benar-benar jalan, kalah 2 kali, jangan ada alasan udah latihannya belum maksimal karena kemarin mandiri. Nggak ada alasan itu. Nggak ada kudu menang ya kalau perung mah. Itu Pik ya. Dan itu tugasnya si pelatih. Kan karena ini latihan lagi virtual, pengaruh nggak ke kerja sama tim gitu, atau nanti waktu satu bulan mungkin cukup nggak buat untuk meramu lagi chemistry para pemain gitu kan? Sangat pengaruh Pik. Virtual nggak akan semaksimal, terus pengaruhnya ketika kita berkumpul gitu. Kalau kita misalnya ngoper ketemu di lapangan kan kita bisa langsung marah walaupun dengan bercanda gitu. Bisa langsung berdialog lebih dalam dengan pemain, dengan sharing apa yang dia minta, pinginnya gimana gitu. Kalau di sini kan setengah-setengah, mintanya gimana, malah dikasih yang ini gitu. Artinya ada bias-bias yang sangat mungkin terjadi kalau kita latihan virtual. Kita ngobrol gini juga kan, nggak seakrab kita ketemu gitu, Pik ya. Ya. Gitu kan, kita kalau ketemu sambil bisa silih naon gitu. Nah, apalagi latihan gitu. Dan nanti kalau misalnya setelah Februari mau jalan, kalau misalnya mau jalan dan saya curiga akan ditunda lagi, Pik. Sebulan itu nggak cukup.
Tinggal gimana pinter-pinternya pelatih. Di sini saya sekali lagi tekankan, pelatih punya peran dan punya tugas yang berat ketika tim bertemu lagi di dunia nyata. Kang, Liga 1 sendiri kan kata Kang Davia masih belum jelas, masih abu-abu gitu. Di tim-tim yang lain ada beberapa pemain yang sudah Kang ke luar negeri, kayak misalnya kemarin si Syahrian Abimanyu ke Malaysia, terus juga ada yang ke Malaysia juga, Ryuji Utomo ke Malaysia. Nah, untuk Persib sendiri gimana aman nih Kang? ya, Pak? Relatif untuk Persib, aman ya? Persib kan sebenarnya aman. Tapi apakah kalau misalnya ada tawaran dari luar kayak gitu, mending diambil atau gimana Kang? Untuk pemain? Untuk pemain Persib. Ini akan ada sisi pemain ya. Saya akan harus diakui bahwa Persib klub ya, harus diakui bahwa Persib termasuk klub yang bisa mengikat pemainnya, nggak terlalu banyak pergi kemana-mana gitu, Pak. Nggak tahu pendekatannya apa. Walaupun misalnya gaji dipotong, terus berapa persen mereka kehilangan duit gitu, tapi masih bisa bertahan walaupun nggak ini. Itu satu harus diapresiasi juga. Nah, klub itu Persib. Nah, tapi kalau misalnya pemain ditawarin klub dengan duit yang lebih banyak atau mungkin sama dari Persib, tapi jaminan main kompetisinya jalan, nah ini berat juga untuk Persib. Kalau misalnya kompetisi nggak jalan tahun ini, harus agak realistis lah juga. Misalnya kalau banyak pemain Persib yang juga memutuskan hal yang realistis juga untuk masa depan karir mereka gitu, Pik. Berarti kalau bulan Februari itu sangat mungkin terjadi gitu. Berarti kalau bulan Februari liga masih nggak tentu, ketika ada pemain yang ditawarin main di luar, mending ambil aja ya Kang ya? Bukan, saya tidak dalam posisi untuk mengusulkan ambil atau tidak, Pik. Tapi mungkin mereka juga udah bisa berpikir realistis lah untuk hidup gitu, Pik, dalam kondisi kayak gini mah. Ya mereka juga harus main, kaki mereka harus dilatih, terus otak mereka juga harus tidak beku, mereka harus main di lapangan. Dan ini ancamannya saya kira bukan hanya pemain-pemain asing, pemain-pemain kita, pemain muda yang berbakat juga, kalau misalnya enggak ancamannya pasti harus siap-siap lah untuk misalnya banyak pemain mudanya, banyak pemain bagusnya yang dipinang klub lain. Dan itu wajar, dan itu harus ada jurus yang pas untuk bisa memagari mereka gitu, P. Kan sejauh ini intinya mah klub misalnya harus menekan PSSI untuk bisa menggelar kompetisi. Kalau enggak berat untuk klub untuk hanya berjuang sendiri mempertahankan pemain gitu. Ya sebenarnya kemarin Supardi bilang udah bosan nunggu ini, terus nunggu kepastian Liga 1. Ya. Terus Rene Albert juga kemarin sedikit menekan PSSI dan PT LIB supaya tanggal 22, sebenarnya dia nyebut tanggal 22 Desember supaya sudah ada nih kepastian bahwa Liga 1 Liga 1 dilanjutkan bulan Februari gitu. Tapi ternyata sampai saat ini PSSI dan PT LIB juga belum memberikan keputusannya kan seperti itu kan. Kan sejauh ini kan pemain yang dirumorkan hengkang itu satu Febri Haryadi, dia udah diincar sama klub Thailand tapi nggak mau. Terus yang terakhir yang baru-baru ini Esteban Vizcarra, dia didekati sama mantan klub Sriwijaya FC. Meskipun nanti statusnya pinjaman, terus dia mainnya di Liga 2. Kalau menurut Kang Dav sendiri gimana nih Kang? Ya tadi sangat berat untuk klub untuk mempertahankan gitu. Ya mungkin kalau pemain-pemain kayak Febri, Beckham, karena ada tanda kutip orang Bandung, dan dengan pendekatan personal pemilik klub juga bisa bertahan lah. Tapi kalau mereka yang misalnya datang dari negeri yang dunia bola, terus mereka datang juga untuk main bola, untuk
mencari nafkah dari bola berat untuk itu. Berat. Persib harus punya cadangan energi yang banyak sekali untuk bisa mempertahankan pemain-pemain ini. Walaupun misalnya dengan status pinjaman, anggar dah aya di Persib mah kekuatan dicopong gitu, Pik. Misalnya 5, misalnya pindah ke klub lain, pinjaman, anggar pemain Persib, tapi itu main di Persib, kekuatan Persib kan berat. Mending di sini gitu bertahan, terus mereka dipupuk, dipoles lagi dengan berbagai bujukan lah, dengan kerja keras. Gitu. Jangan sampai pemain-pemain ini kabur seperti biarkan klub-klub pesaing kita ya, Persib pada kabur, kita diperkuat gitu. Kalau misalnya kan kita latihannya virtual sama nggak di lapangan, tapi klub kompak pemainnya utuh seperti yang di awal-awal pembentukan, terus mereka klub-klub pesaing pada ditinggalkan pemain andalannya, itu jadi sebuah keuntungan untuk Persib. Kan kalau ngelihat starting line up atau ya di daftar pemain, kira-kira siapa sih Kang pemain-pemain yang punya potensi untuk direkrut sama tim lain karena dia kualitasnya memang di atas rata-rata dan bagus. Wander Luiz kita tahu dia top skor terus pernah main di Vietnam. Jadi mungkin dia punya channel di Vietnam. Itu dua itu pick si Wander Luiz sama si Castillion itu kalau menurut saya. Itu dua. Jadi kalau misalnya liga nggak jalan-jalan, mereka berdua punya kesempatan untuk hengkang gitu ya Kang ya? Gede, sangat gede sekali. Karena klub juga, klub bersaing, terus apa yang di luar negeri sangat tahu mana pemain yang bagus, mana yang pengkor, mana yang asal yang di bajuan gitu kan, yang rata-rata, dan mereka juga tentunya nggak mau mencari pemain yang asal-asalan karena mereka juga harus mengeluarkan duit yang besar gitu. Iya. Kan kalau ngelihat kondisi sekarang, kira-kira mungkin nggak Liga 1 bulan Februari? Saya hanya bisa berdoa, Pek. Berdoa dalam untuk mengobati rasa pesimistis saya gitu bahwa Februari bisa jalan. Karena Februari itu deket, Pek. Sekarang udah akhir Desember. Tinggal sebulan lagi kan Januari dan persiapannya nggak kelihatan. Langkah-langkah PSSI terus LIB juga nggak ada kita kedengaran misalnya untuk mudah mempersiapkan, misalnya untuk melihat ke kota-kota pemilik klub, misalnya melihat stadion atau mana persiapannya gimana, kan nggak ada sekarang. Masa kita Februari udah jual breng itu puguh. Tapi orang main langsung gitunya. Ya itu puguh kan orang piknik kudu aya mobil, kudu aya segala kudu dipersiapkan. Ini mah misalnya puguh lamun misalnya dar orang marahin asal jepe penonton. Tapi kompetisi rusak kualitasnya kan nggak bisa gitu, Pik. Harus matang, harus kompetisi jalan tapi jangan asal-asalan. Artinya harus ada persiapan yang matang. Nah, itu harus ditunjukkan persiapannya itu apakah. Masa hanya klub aja yang dituntut untuk mempersiapkan diri gitu terus itu. Ya. Gitu kan. Gitu, Pik. Dan itu juga tidak mudah untuk mempersiapkan karena izin kita tahu izin nggak mudah untuk keluar apalagi dalam kondisi seperti ini. Ngumpul 15 orang kan nggak bisa. Covid masih zona merah. Muncul. Sok. Bandung sama Jakarta yang pas wae persaingannya gitu kan. Zona merah dua dana. Mau bisa bermain di Jakarta di Bandung. Ya, di mana? Nah, itu juga kayaknya jadi pertimbangan. Jadi saya kira untuk Februari masih kita harus bersabar lah, Pik. Apapun keputusannya nanti gitu. Untuk kompetisi ini. Gitu, Pik. Jadi kalau kata Kang Dam, implengan Kang Dam itu kira-kira kapan nih Liga 1 bakal mulai lagi? Atau jangan-jangan tahun 2021 juga
setengah tahun nggak akan ada dulu kompetisi, nunggu vaksin gitu beres semua, vaksin COVID. Udah ninggal lain, tapi implekan saya setengah tahun iya mah juga masih kene abu-abu pik kompetisi teh. Bau. Jeung cigana ada merenang sepak bola teu punya daya tawar yang gede untuk apa ya, bari para petinggi di negeri ini, sehingga kompetisi teu digubris gitu pik. Sepak bola nggak digubris. Lebih itunya sepak bola. Masa yang di luar udah bisa gitu kan. Iya. Nah, di sana mama ya memang selain jadi perusahaan klub itu sepak bola tuh juga harus jadi apa, kebanggaan warganya, negaranya. Kan enak kita misalnya kita melihat pemain apa, presiden Argentina, Perdana Menteri Inggris, atau apa, kanselir Jerman di stadion hadir ketika timnas yang bermain di Piala Dunia. Nah, kita sok. Iya. Dah ya kompetisi oleh ya. Balik kumaha Indonesia Raya berkumandang di tingkat dunia gitu. Ninggal kieu mah ya sepak bola juga belum disadari untuk bisa membangun apa, memberi kebanggaan untuk Indonesia, untuk negara. Kecurigaan saya gitu, Pik, makanya di ini. Tapi mudah-mudahan itu apa, prasangka yang salah gitu. Salah. Yang mudah-mudahan kita harus punya cita-cita yang sama, membangun bahwa kompetisi ini berjalan gitu. Kita berdoa lah, Pik. Ya. Sepak bola kita terus jalan, dan itu kuncinya di kompetisi. Cek saha oge pan, dan bukan cek saya gitu. Ya, untuk membangun timnas yang bagus, kompetisi harus jalan. Disitulah kita bisa mencari pemain yang bagus. Maksudnya pemain naturalisasi gitu. Karena tadi. Ya. Ya, oke, itu dia Tribuners, perbincangan kami dengan Kang Dav. Kang Dav, terima kasih nih ya atas waktunya jadi narasumber di acara. Saya juga ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, Pik, apa, turut berduka cita untuk apa meninggalnya Agus Atta gitu ya, pemain Persib. Ya, ini berita duka juga untuk Persib dan juga Bobotoh. Mudah-mudahan almarhum menjadi husnul khotimah dan Persib tetap jaya. Gitu. Ya, terima kasih, Pik. Nuhun, Pik. Ya, Kang. Ya, itu dia Tribuners, perbincangan saya dengan Kang Dav mengenai Persib, mengenai Liga 1 dan kelanjutannya Liga 1 yang masih abu-abu. Yang kita berdoa mudah-mudahan sih pandemi segera berakhir. Kalaupun tidak segera berakhir pandemi, ya Liga 1 tetap bisa jalan karena di luar negeri juga. Amin. Ya, kita berdoa semua ya. Polanya. Oke Tribuners, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.